Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 2% lebih ke angka 6.639. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang mengakuisisi saham bank dan saya update pergerakan dari saham Antam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ICE. Saham ICE hari ini turun 0,38% ke harga 6.500. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ICE masih bertahan di atas garis support di EMA 150 yang sekarang berada tepat di harga 6.400. Hari ini ICE memang sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi pada saat penutupan kembali berada di atas garis EMA 150. Jadi sampai saat ini garis EMA 150 belum terlewati. Jadi secara tren, ICE walaupun dalam beberapa minggu ini terus bergerak turun, untuk tren jangka menengah menurut saya masih belum bergerak downtrend. Sehingga selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 ini, ICE menurut saya masih bisa di hold. Karena ada potensi untuk bergerak sideways dan naik kembali mengetes garis EMA 50. Yang saat ini di harga 6.825. Dan garis MACD terlihat memang saat ini masih terus bergerak turun. Dan hari ini kalau berita bahwa ICE akuisisi 49,56% saham Bank Jasa Jakarta sebesar 3,87 triliun. Akuisisi ini melalui anak usahanya yaitu PT Sedaya Multi Investama atau Astra Finance. Dan sampai sekarang pada saat saya bikin video kedua, saya masih belum mendapatkan update untuk broker summary maupun pergerakan asing. Jadi saya minta maaf untuk hari ini analisanya tidak disertai pergerakan asing maupun broker summary. Tapi bisa kita lihat 4 hari terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham ICE. Jadi dari data yang kita dapat, ICE secara tren saat ini masih bisa di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan asing 4 hari terakhir terlihat masih masuk akumulasi. Apabila teman-teman perhatikan hari ini asing masih terus masuk akumulasi, menurut saya ICE masih ada potensi untuk bertahan di garis EMA 150 sehingga masih bisa di hold dan ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50. Dan secara tren selama masih kuat di garis EMA 150, trennya masih akan bergerak sideways. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham auto atau anak perusahaan dari saham ICE. Bisa kita lihat auto hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1095. Dan penurunan ini membuat auto berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan sekarang dekat dengan support di sekitar harga 1080. Jadi sebelumnya auto sempat turun menyentuh harga support ini, bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi 1 minggu terakhir ini auto terus bergerak turun dan garis MACD pun bisa kita lihat masih bergerak turun. Untuk auto bisa kita lihat kemarin asing masih masuk melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus distribusi saham auto ini. Jadi untuk auto sebaiknya jauhin dulu. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 1050 sampai 1080 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 1100 sampai 1120. Tapi paling aman adalah coba fokus pada saham lain dulu karena secara tren auto saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Berikutnya saham AALI bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke 9.325. 1 minggu terakhir ini memang saham AALI mulai bergerak sideways dan berada di atas support di 9.625 sehingga membuat saham AALI ada potensi untuk rebound. Tapi ternyata hari ini malah turun di bawah support ini. Padahal support di harga 9.600 ini sebelumnya masih kuat menahan penurunan dari saham AALI. Jadi saat ini AALI masih melanjutkan downtrendnya dan bisa kita lihat karena harga 9.600 terlewati, maka support berikutnya atau potensi AALI turun itu menurut saya di sekitar harga 8.800 sampai harga 9.000. Jadi AALI ada potensi menuju zona harga ini.
Dan bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masih terus keluar dari saham ini. Jadi secara tren AALI juga sebaiknya jangan entry dulu, karena secara tren masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini juga harga CPO masih bergerak turun. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman ingin membeli saham AALI, wait and see dulu. Tunggu mulai ada sentimen positif dan mulai ada akumulasi plus sudah mulai sideways lagi, baru teman-teman coba entry. Tapi tetap hati-hati seperti posisi sini, menuju daerah support mulai sideways. Apabila ternyata support terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren AALI saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan terakhir saya akan coba analisa saham Antam. Ini memang bukan anak perusahaan dari saham ASII, tapi Antam beberapa kali dimintai tolong untuk dianalisa. Dan saat ini bisa kita lihat Antam trennya masih sangat downtrend. Hari ini masih turun 1% lebih ke harga 1720. Dan penurunan ini membuat Antam sudah turun di bawah support di 1800. Di posisi sini saya sudah harus hati-hati pada saat Antam turun di bawah support psikologisnya di harga 2000. Karena pada saat turun di bawah harga 2000, cara tren Antam akan bergerak sangat downtrend. Dan harga 2000 akan berubah menjadi resisten kuat. Dan garis MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 2235. Dan saat ini garis MA50 dan 150 pun telah berpotongan dan terus bergerak turun. Jadi untuk saham Antam, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya juga wait and see. Karena secara grafik saat ini masih belum ada tanda-tanda reversal trend. Dan jika kita perhatikan, saat ini Antam harganya sama dengan harga pada Januari awal tahun ini. Sebelum juga Antam sempat turun sangat dalam, menyentuh target harga ini dan melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan, tanggal 1 kemarin asing sudah mulai masuk akumulasi. Apabila teman-teman pantau hari ini asing masih masuk akumulasi dan Antam bertahan di atas harga 1700, menurut saya Antam sudah mulai bisa kita coba pantau. Jadi kita pantau apabila Antam masih kuat di 1700, mulai ada akumulasi dan terlihat mulai sideways, teman-teman coba pantau. Apabila berhasil naik di atas harga 1800, menurut saya Antam bisa coba kita entry untuk swing trade dengan syarat sudah mulai ada akumulasi. Tapi apabila teman-teman pantau Antam ternyata turun di bawah harga 1700, jika kita perhatikan di posisi sini ada gap up. Jadi apabila turun di bawah harga 1700, Antam berpotensi lanjut turun ke harga 1500 dan sekaligus untuk menutupin gap yang terbentuk pada Desember tahun lalu di sekitar harga 1500-an sampai 1600. Dan di bawahnya lagi bisa kita lihat masih banyak gap up di bulan Desember ini. Jadi harus hati-hati, belum pasti akan tertutupi, tapi apabila support yang ada saat ini terus terlewati dan terus ada distribusi, hati-hati masih ada potensi untuk menutupi gap yang ada. Jadi saat ini untuk semua saham sedang downtrend, wait and see dulu. Walaupun saham-saham tersebut mungkin sebelumnya bagus atau fundamentalnya bagus, tapi secara grafik saat ini belum layak entry. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.